Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Seperti biasa, kita sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh, jangan lupa untuk selalu sarapan, mandi, pakai seragam nih. Jadi ketika PJJ berlangsung harus pakai seragam. Nggak seperti yang kemarin, minggu kemarin nih. Masa mau PJJ ada yang baru mandi atau masih belum mandi atau malah baru bangun tidur. Nah, ini kan juga sedikit memalukan. Nah, setelah semuanya selesai, jangan sampai lupa cuci tangan. Kalau sudah cuci tangan, jangan sampai lupa untuk selalu jaga kebersihan. Nah, oke. Untuk kali ini Ustadz awali untuk pembelajaran, kita pending dulu pembelajarannya. Kita akan evaluasi beberapa kendala-kendala yang terjadi selama PJJ kemarin. Entah itu di kelas 1, kelas 2, atau kelas 3. Entah itu di kelas 1, misal, saya nggak bisa login, saya nggak bisa nyalain laptop, saya nggak bisa matiin laptop, saya nggak bisa ngetik, saya nggak bisa upload, dan banyak lagi. Oke, nanti kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Nah, jadi kita nanti akan membahas evaluasi dulu dari kegiatan-kegiatan kemarin. Nah, oke, yang pertama yang sering kita jumpai itu adalah salah username. Jadi ada yang bilang, username saya nggak bisa masuk akun, saya nggak bisa untuk masuk di Teams. Saya cuma tanya apa username-nya. Nah, ketika kalian kirim username ternyata ada kesalahan. Contohnya misal aja nih. Saya contohin ini untuk username yang salah. Contoh, kemarin ada beberapa anak yang tanya, username saya sudah benar tapi kok nggak bisa masuk. Nah, berarti ada yang salah. Contoh, username yang benar itu misal ini contoh punya saya aja, Haris SMP Birul Saken arke.sh.id. Nah, ini saya besarkan dulu. Nah, ini. Jadi, pedomannya adalah ini. Itu nama kalian, nama akun, atau biasanya saya ambil dari nama panggilan atau nama depan atau nama yang belum pernah digunakan di sistem. Nah, yang setelah nama ini adalah baku dan itu nggak boleh diganti-ganti. Jadi ketika username atau kalian nggak bisa masuk, kemungkinan cuma dua. Satu, username-nya salah, yang kedua adalah passwordnya yang salah. Nah, urutannya seperti ini, ada @smpbirulsaken.sh.id. yang ini setelah itu adalah website. Kalian juga harus hafal nih websitenya SMP Birul ini. Jadi ketika kalian salah tulis, itu juga nggak bisa masuk. Contoh kemarin ada yang dengan PD-nya nulis Haris, misal SMP Birul walidain.sch.id. Ini juga salah. Jadi nggak ada saya ngasih ke kalian itu username-nya kayak gini. Apalagi ada lagi yang Haris, misal SMP Birul Saken.sh. Ini apalagi nih, saya nggak pernah ngasih tulisan yang kayak gini. Jadi pada prinsipnya, pada intinya itu ketika kalian nggak bisa login, itu satu, cek dulu username-nya bener nggak sesuai urutan. Jadi yang bener itu kayak gini. Nah, nih ada nama,
ada ad, ada website, itu baru benar. Kalau ada yang kurang satu aja, misal titik atau dot atau tak ini di belakang ini, pasti tidak akan masuk. Oke, jadi diingat-ingat ya, kalau permasalahan masalah username salah. Oke, yang kedua permasalahannya adalah salah password. Nah, ini kadang kayak ngeyel nih anak-anak, oh saya udah benar, username saya udah benar, passwordnya sudah benar. Saya kasih tahu dulu, ibarat kata sistem itu adalah rumah yang terkunci. Kalau kalian salah masukin kunci, itu kalian nggak bisa masuk. Kalau kalian bisa masuk, berarti kuncinya juga benar. Nah, kalau kalian nggak bisa masuk, cek dulu kalau username-nya sudah benar, passwordnya udah benar apa belum. Nah, pasti endingnya tak, saya ternyata lupa passwordnya. Nah, jadi permasalahannya bukan di sistem, bukan password yang keliru. Masa password kok keliru? Kan juga nggak mungkin, sistem itu sudah membuat password yang sesuai. Cuman dari awal saya ngasih username atau akun itu saya meleng, jadi saya udah ingetin, tolong diingat-ingat. Kalau nggak ingat, dicatat, entah itu dicatat di buku, di laptop, ataupun dimanapun. Yang penting tujuannya adalah biar kalian ingat. Oke ya, paham ya? Jadi password ini jangan sampai lupa. Nah, kalau masalah urutan passwordnya, pembuatan password, ingat-ingat harus ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, minimal 8 karakter. Itu wajib. Kalau salah satunya nggak ada, kalian nggak bisa buat password. Ada lagi yang tanya, Tat, password saya apa ya? Loh, password kalian yang bikin malah tanya ke saya. Ustadz malah tambah pusing kalau kayak gitu. Nah, contohnya ketika mau masuk salah password, wah, tahu-tahu tanya, Tat, passwordnya apa? Loh, bukannya login pertama kali itu sistem minta untuk memperbarui password. Password default dari saya adalah Office 365, O-nya besar. Nah, setelah login pertama kali, kalian dimintai untuk memperbarui password, nganyari password. Itu wajib. Nah, jadi password itu yang bikin kalian sendiri. Kenapa password yang bikin kalian sendiri? Malah tanya ke saya. Nah, terus saya mau tanya ke siapa? Kan saya juga malah bingung. Jadi kita sama-sama bingung, mending ya udah saya diem aja. Jadi gitu. Jadi kronologinya kayak gitu. Kalau salah password itu pasti satu lupa, pasti banyak anak-anak yang biasa, password saya lupa, gimana? Ya sudah, ya mau gimana lagi, wong yang tahu passwordnya kalian, saya kan nggak tahu passwordnya apa gitu. Kalau passwordnya default saya tahu, Office 365 O nya besar. Oke ya, clear ya untuk masalah password. Nah, setelah itu nomor 3 adalah semua aplikasi yang kurang mendukung diinstal. Nah, ini terjadi beberapa waktu lalu, ada yang tanya, Tat, saya sudah menginstal Zoom, saya sudah menginstal Google Meet, saya sudah menginstal aplikasi yang lain, entah itu mendukung aplikasi Google Classroom dan sebagainya. Pertanyaan saya cuma satu, yang meminta kalian untuk install itu semuanya itu siapa? Pihak sekolahan ataupun saya? Biasanya saya cuma minta satu, install Microsoft Teams, entah itu di laptop ataupun di HP. Yang kemarin masa, wah enggak Tanu, katanya kan kita telekonferensi pakai Zoom. Oke, yang Zoom itu memang di luar sana, tapi kalau kita itu cukup satu aplikasi. Nah, ngapain kalian install 6012 aplikasi, tapi yang digunakan cuma satu, kan juga Mouse Pro.
ini buat apa gitu, malah HP kalian hang, yang disalahin nanti malah sekolahan, wah repot juga kan. Jadi kalian install aplikasinya itu yang sesuai aja, yang tidak sesuai jangan diinstal. Itu perlu diingat-ingat ya, seperti Zoom, seperti Google Meet. Oke, kalau HP ataupun laptop itu digunakan yang lain, kalian boleh install, ataupun HP-nya digunakan yang lain boleh, Ustaz tidak melarang. Tetapi yang kita gunakan cuma satu aplikasi untuk sementara ini biar memudahkan. Soalnya apa? Satu aplikasi aja kalian bingung, apalagi kita nambah aplikasi, jadi malah tambah pusing kalian nanti. Jadi cukup satu-satu dulu kita cermati, kita pahami. Oke, yang keempat, bingung menemukan kelas di Teams. Nah, ini sering sekali. Ustadz, saya sudah login di Teams tapi kelas kok nggak muncul. Ya iya, jadi contoh saya simulasikan seperti ini. Ini saya sudah login di Teams, ini di laptop ya, ini di laptop. Jadi pertama kali kalian login itu pasti diarahin ke ini menu chat. Nah, ketika kalian baru login otomatis kan chattingan belum ada. Nah, kelasnya ada di mana? Ada di menu Teams. Ini ketika diklik dia baru muncul. Nah, ini saya pakai akunnya MPLS. Jadi saya mengikuti berapa nih, 4 kelas. Jadi diingat-ingat, oh saya nggak bisa masuk masa tim saya, kelas saya hilang, siapa bilang hilang, masa kelas kok malah digondol sama kucing, kan juga lucu. Nggak mungkin kelasnya hilang, cuman kalian aja yang belum tahu. Di sini nih ada semua. Ingat-ingat, kalau mau menemukan kelas ada di menu Teams, itu dalam bahasa Inggris. Kalau kalian memakai bahasa Indonesia namanya menu Team. Nah, kalian harus pahami. Kalau saya pakai HP gimana? Oke, kita praktekin kalau pakai HP. Misal nih, nah ini saya konekin dulu, mohon maaf nih, saya konekin dulu misal nih. Nah, ketika login pasti kalian akan diarahin. Pertama kali adalah kayak gini, ada tuh anak yang ketika sudah login di screenshot, mana ini kelas saya kok hilang. Wah sambil marah-marah nih, hilang atau belum dimasukkan. Mas, mbak, itu sudah dimasukin, cuman membukanya itu ada di menu Teams. Nah, di sini ini ada aktivitas, ini kayak notifikasinya, ada obrolan, ada tim, ada tugas, ada kalender. Jadi kita santai aja. Jadi kalau nggak bisa oke, tanya nggak apa-apa, tapi jangan marah-marah atau gini-gini. Wah, kalian marah tambah bingung, tambah lapar, nanti malah pusing, wah repot urusannya. Kalau udah lapar marah-marah ngeluh sakabiane nanti malam. Oke ya, jadi paham sampai sini. Jadi ada di sini, ada di menu Teams. Ini kalau saya praktikin pakai HP. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke, temuan yang kelima adalah tidak tahu cara upload file. Nah, upload file itu simple. Bagi yang belum tahu, coba dilihat baik-baik di sini. Oke, saya praktekin ya. Ini saya pakai laptop. Misal saya masuk di kelas 8A. Oke, loadingnya agak lama, tunggu sebentar. Nah, misal nanti ini Ustadz masuk di channel nih, channel general. Nah, misal aja, atau ada mapel-mapelnya di sini. Ini banyak banget. Misal ini contoh aja, kalau channel ini semuanya sama, cuman yang membedakan adalah fitur di sini nanti. Misal
Untuk proses uploadnya, upload file itu semuanya sama caranya. Caranya gimana? Oke, kita lihat. Misal kalau kita mau replay di sini kita balas. Nah, di sini ada format. Kita fokus ke sini, attach, lampirkan. Lampirkan apa? Mau file, mau foto, mau video, mau MP3 juga bisa semua di sini. Nah, caranya gimana? Kita upload filenya dari mana dulu? Kalau dari laptop atau komputer kita pilih ini. Nah, ini kita pilih, kita klik. Nah, kita pilih misal oke yang musik ini image. Ya, kita tinggal klik, kita tinggal open. Ya udah, nanti kita tinggal tunggu proses uploadnya selesai. Begitu pula dengan file Word, Excel, PowerPoint dan sebagainya. Itu bisa lewat sini. Jadi kalian nggak usah bingung-bingung nih, sudah disediakan. Oke ya, tuh. Jadi ini cara ngupload file. Kalau upload video juga sama di sini. Upload from my computer jika filenya ada di komputer. Kalau ada di OneDrive, ya udah kita tinggal klik OneDrive, kita cari. Nah, berhubung di tempat saya itu belum ada uploadan di OneDrive, jadi kosong. Oke ya, untuk cara upload filenya paham, cukup mudah. Oke, yang selanjutnya adalah yang keenam, satu akun bisa login lebih dari satu gadget, ataupun satu akun bisa login lebih daripada satu gadget. Wah, gimana itu tak? Contoh, satu akun, saya punya akun nih dari Sofan. Nah, saya login di laptop nih, kayak gini nih. Nah, tapi saya juga bisa login lewat HP kayak ini tadi. Nah, kayak ini tadi nih. Nah, kayak ini tadi. Jadi ini dua-duanya bisa jalan. Nah, di laptop jalan, di HP pun juga jalan. Jadi kalian nggak usah khawatir. Satu akun aja digunakan untuk lebih daripada satu gadget atau satu perangkat bisa. Akunnya sama tak? Sama. Passwordnya sama? Sama. Semuanya sama. Jangan sampai yang di laptop punyane kakak, yang di HP punyane adik. Wah, kalian bingung. Ada tuh yang ngirim kelas, ngirim tugas pakai akunnya kakak kelas, karena kakak kelasnya kebetulan juga dia sampai biru. Wah, ini yang ngoreksi malah bingung Ustaz. Ini masuk di kelas 8A, akunnya itu pakai kelas 7A misal. Bingung semuanya. Jadi dicek dulu akunnya bener atau enggak. Jangan sampai pakai akun orang lain. Nah, yang ketujuh ini sering sekali Ustadz seperti tukang servis laptop dan jaringan. Contoh, Ustadz, wifi rumah saya rusak, tolong benerin. Lah Ustadz masa suruh benerin wifi di rumah, kan ya lucu, kan juga nggak masuk di nalar. Nah, jadi apalagi kalau adalah yang ini nih, permasalahan yang lain. Ustadz, laptop saya habis saya siram kopi, benerin dong. Lah Ustadz, benerinnya gimana? Kalian siram-siram sendiri, Ustadz suruh benerin. Lah Ustadz kan nggak tukang servis. Misal contoh aja, kalau saya bisa benerin, bisa mampu benerin, saya bantu. Tapi mbok ya, ketika sesuatu yang di luar jangkauan Ustadz, jangan ke Ustadz, saya malah pusing nanti, nggak bisa benerin. Jadi ingat-ingat ya, kalau
cuma caranya install Teams gimana, bantu. Nah itu saya bisa tuh. Office saya gini rusak, cara benernya gimana, oke googling dulu cara-caranya, bisa ya gitu lah. Kalau wifi di rumah kabel putus ya, saya suruh benerin ya gimana? Emang saya harus ini nih pakai pakai peralatan kayak orang Telkom ke rumah gitu benerin? Wah repot nanti urusannya, belum lagi kalau rumahnya jauh. Udahlah, capek di jalan nanti. Oke ya, paham ya si permasalahannya seperti itu. Nah yang kedelapan, yang paling penting juga, kurangi aplikasi yang tidak berguna di laptop. Jadi dikurangin aplikasi yang tidak berguna di laptop. Saya install Steam biar main game. Oke, kalau laptop kalian mampu, no problem. Saya install BlueStack untuk ya main game yang basisnya Android. Silahkan kalau laptop kalian mampu. Kalau laptop kalian itu nggak mampu, jangan sekali-kali install sesuatu yang di laptop kalian itu bikin berat. Nah, contoh misal saja kalian install aplikasi BlueStack, Steam dan yang lain, padahal laptop kalian nggak mampu. Kalau laptop kalian ini lemot karena masalah itu, nah, kalian marah-marah minta laptop baru. Nah ini jadi masalah yang baru. Masalahnya itu bukan di laptop, tapi aplikasi kalian itu over, membuat laptop kalian overheat, panas, performanya akan turun. Jadi malah nanti repot, laptop kalian malah bikin rusak, itu bisa. Nah harus dipahami nih, yang kayak yang simpel-simpel kayak gitu itu tolong dipahami. Itu kalau di laptop, di HP pun juga sama. Nah kalian dibelikan HP baru, misal kemarin ada yang HP saya baru tapi lemot. Pertanyaan cuma satu, kalian install aplikasi apa aja? Ini saya install game Mobile Legends, Free Fire dan kawan-kawan. Terus aplikasi yang dari sekolahan yang harusnya diinstal sudah belum. Nah kalau kayak gitu yang salah siapa? Nah kalian nilai sendiri yang salah siapa. Kalian udah besar, kalian bisa nilai sendiri kalau masalah kayak gitu. Oke ya, kalian harusnya paham nih masalah-masalah yang kayak gini. Oke, jadi itu permasalahan-permasalahan yang sering kalau saya tulis di sini semua banyak banget, tapi saya ambil beberapa saja yang saya anggap penting, saya anggap itu urgent, saya anggap yang itu perlu kita perlu kita apa ya bahasanya itu, kita sampaikan ke anak-anak jadi biar kalian juga paham. Jadi menilainya jangan setengah-setengah. Kalian ketika ada trouble itu sebisa mungkin gimana caranya bisa memperbaiki dulu, cari solusinya dulu. Kalau nggak tahu boleh tanya. Jadi kalau anak-anak yang ekstranya sama saya pasti mereka udah tahu. Saya biarin anak-anak pusing dulu. Kalau belum pusing jangan tanya ke saya, haram hukumnya kalau belum pusing tanya ke saya. Jadi harus pusing dulu. Kalau sudah pusing 7 keliling sampai 10 keliling, 100 keliling baru boleh tanya ke saya. Kalau belum pusing jangan sekali-kali tanya ke saya. Cari tahu dulu solusinya, cari googling dulu permasalahannya apa, boleh kok. Bukannya saya itu pengen kalian tambah pusing, enggak. Itu sebagian daripada proses kalian belajar. Kalau ibarat kata kalian itu ilmu itu cuma disuapin, kalian nggak cepat dewasanya, kalian nggak bisa cepat untuk berkembangnya. Tapi kalau kalian saya paksa kayak gitu, kalian belajar sendiri, student center, jadi murid itu adalah senternya atau pusatnya, bukannya guru sebagai pusatnya,
Tapi murid sebagai pusatnya, ketika ada trouble baru deh tanya ke saya, tapi jangan hanya dikit-dikit trouble tanya, dikit-dikit trouble tanya. Wah, berusaha dulu, dicari solusinya. Ketika udah mentok, bener mentok, nah baru deh tanya ke saya. Itu harapannya. Oke, jadi temuannya seperti itu. Lanjut nih ke materi yang mau saya sampaikan. Ini urgent satu-satu dulu. Jadi ketika saya buka kelas, nih. Oke. Oh, sebelum kita masuk ke sini, jika ada yang belum jelas, boleh nanti WA ke saya, chat ke saya nggak apa-apa. Yang belum jelas masalah temuan-temuannya tadi apa aja, boleh chat ke saya nggak apa-apa. Sampaikan aja yang kurang, yang sekiranya perlu. Nggak apa-apa, kita share aja, nggak masalah. Bagi saya, ilmu itu harus sering-sering dibagi. Kalian juga harus sering-sering belajar. Ada lagi murid yang apatis, tugas juga nggak mau mengerjakan. Ada lagi punya usaha hari nggak ada deadline. Iya, memang kalau tempat saya itu memang nggak ada deadline. Prinsip saya di informatika di TIK itu satu, saya nggak pernah ngasih tugas yang berupa sesuatu yang seperti guru yang lain, tapi saya ngasih itu berupa project, dan itu nggak ada deadline. Mau kalian kerjakan 1 bulannya juga terserah, 2 bulan juga terserah, bahkan sehari langsung dikerjakan juga terserah. Tetapi balik lagi, kalau ada anak-anak yang sudah tak paham dengan karakter saya, pasti cepat-cepat dikerjakan. Karena apa? Yang dinilai adalah dari satu, bukan hanya nilai hasilnya saja, tetapi prosesnya. Kalian kerjakannya itu cepat atau lambat, itu akan jadi penilaian saya. Kalian sungguh-sungguh apa enggak dalam mengerjakan, atau hanya sekedar formalitas biar tugasnya mengumpulkan, itu akan jadi penilaian juga. Kayak kemarin Idul Adha, ada yang belum mengerjakan, saya bisa lihat, karena jejak digital di OneNote itu nggak bisa dibohongi. Jadi kalian ngisi tanggal berapapun itu akan tertera. Kalian nggak bisa merubah itu tanggal, harinya nggak bisa dirubah, karena itu sistem yang bicara. Nah, balik lagi kayak password tadi. Password itu username sama password, kalau kalian benar, sistem akan bilang benar. Kalau sistem menolak, berarti salah satu ada yang salah. Itu yang main sistem, yang bicara sistem. Jadi sistem itu nggak bisa dibohongi. Oke, kali ini setelah kita bahas temuan-temuan, kita akan membahas satu masalah channel itu apa teman-teman. Ini saya buka yang kelas 8A misal. Ini saya buka, ini contoh aja sih, channel kelas 8A 2021. Nah, ini namanya general, atau di dalam bahasa Indonesia adalah umum. Itu ada nih, kalau bahasa Inggris general, bahasa Indonesia umum. Nah, di bawahnya ada channelnya Mapel Kita Akhlak, bahasa Arab kelas 8, informatika, IPS, matematika, dan lain-lain. Oke, jadi maksudnya apa? Mulai nanti setelah ini bertahap, kalian tidak bisa komen di kolom atau di channel general. Kalian harus komen ataupun upload sesuatu sesuai dengan mapelnya masing-masing, biar tidak bertumpuk. Nah, di sini bahasa Arab, kita kayak gini nih, banyak banget nih. Jadi di sini nanti ini sementara masih bisa kalian upload ataupun komen, tapi nanti secara bertahap
akan saya matikan fitur komen di sini. Akan saya paksa kalian untuk komennya ada di sesuai dengan mapelnya. Oke. Nah, ini channel saya kok nggak lengkap. Ini masih ada 5 hidden channel. Caranya munculin gimana, Tan? Oke, bisa saja. Nih, caranya yang pertama di ini di channel general ataupun umum ini kan biasanya ada nih notif. Gibran Muhammad create channel Vicky. Ini kalian show di sini akan muncul Vicky. Misal ini Arin nih, misal create channel bahasa Indonesia, kita show aja, nanti akan muncul. Ini tidak bisa create karena kendala jaringan, misal nanti akan muncul lagi nih di sini, menunggu jaringannya stabil. Kalau misal opsinya ada 2 nih, langsung di chat sini atau di sini di kolom channelnya bisa. Kita tinggal klik show di sini. Ini channelnya Mapel IPA Usokta, kita klik show. Nanti akan muncul nih. Nah, kita klik lagi olahraga, yes. Kita klik show. Muncul nggak ya? Ini muncul nih. Kita klik PPKN yang terakhir. Nah, seperti itu. Cukup mudah kan untuk show channel atau menampilkan channel sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Oke, jadi itu dulu untuk materi kali ini. Jadi ini untuk bisa lah untuk kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Kalau kelas 9 dari awal langsung saya lock, saya kunci, kalian nggak bisa komen di ini channel general. Saya paksa di minggu pertama ini nih langsung di channel map sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nah, karena apa? Saya pikir kelas 9 sudah cukup skillnya sudah cukup lah untuk bisa saya ajarin atau saya paksa untuk belajar sesuatu yang baru. Oke ya, sampai sini dulu materi dari saya. Kita lanjutin lain waktu, next time. Jangan sampai lupa jaga protokol kesehatan. Keluar rumah yang penting-penting aja, jangan keluar rumah untuk mainan, apalagi main sama teman-teman, jalan-jalan atau kemanapun, karena ini virus corona kita tidak tahu sampai kapan. Jangan sampai lupa bawa masker, hand sanitizer, cuci tangan, harus sering-sering cuci tangan. Untuk ya itu sebagian dari protokol kesehatan. Oke, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.